Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, diminta untuk segera melakukan sesuatu ke Prabowo Subianto. Ini bukan terkait hal negatif, melainkan memberinya ucapan selamat. CEO perusahaan konsultan strategis Bauer Group Asia dan anggota Dewan Bisnis, Ernest menyebut Biden harus memberi ucapan selamat ke Prabowo sekarang. Prabowo sendiri sejauh ini unggul dalam pemilihan presiden baik dalam hitung cepat maupun real count KPU. Presiden Joe Biden harus segera mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, atas dugaan kemenangannya dalam pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari. Tindakan sederhana ini akan menandakan bahwa pemerintah AS memahami realitas politik yang baru dan terus berkembang di Asia. Bagaimana Presiden China, pesaing geopolitik dan ekonomi AS di Indo-Pasifik, telah melakukannya. Begitu pula dengan sekutu dan mitra AS lain, seperti Inggris, Australia, Belanda, India, dan Singapura. AS memang tak memberikan ucapan selamat kepada pemimpin asing terpilih sampai hasil pemilu disahkan. Meski masuk akal, namun tidak akan menjadi hal yang masuk akal jika hal ini akan memakan waktu 6 minggu dan mitra regional serta pesaing AS sudah mempertimbangkannya. Komisi Pemilihan Umum Nasional Indonesia kini memang berada di posisi yang bertanggung jawab pada proses penghitungan suara. Prabowo memimpin, dengan 3/4 surat suara telah dihitung, tak mungkin ada putaran kedua mengingat suara Prabowo melebihi 50%. Ini sudah selesai dan, bunuh diri, strategi bagi Washington untuk masih menunggu. Keraguan Washington saat ini dapat merugikan hubungan AS Indonesia dalam waktu dekat. Ini juga dapat merugikan perusahaan-perusahaan AS saat mereka berupaya menyelaraskan diri dengan pemerintahan yang akan datang dan mendukung kerjasama dengan mitra-mitra Amerika. Bagaimana Indonesia penting bagi Washington karena ukuran dan lokasi geopolitiknya di sepanjang jalur pelayaran penting di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Belum lagi populasinya yang mencapai 280 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan AS sendiri. Indonesia, dengan perekonomian senilai 1,2 triliun dolar, adalah produsen nikel terbesar di dunia, yang sebagian besar ditambang dan diproses oleh perusahaan-perusahaan dari China. Indonesia juga merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia dan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Jadi penting bagi Washington dan Jakarta untuk bekerja sama. Pemerintahan Biden dipenuhi oleh para pakar Asia yang memahaminya dan harus mampu mendobrak preseden dan tradisi hukum serta memperbarui pendekatan kita. Penting bagi Biden untuk mengirim pesan kepada Prabowo sesegera mungkin. Program makan siang gratis calon Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari sejumlah lembaga asing. Adapun sosok yang berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tersebut unggul jauh dalam penghitungan suara cepat quick count dan real count KPU. Sorotan lembaga asing, yakni Fitch Ratings dan Moody's, tersebut diangkat media Jepang, Nikkei. Kami yakin risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo,
termasuk program makan siang dan susu gratis di sekolah yang dapat menghabiskan biaya sekitar 2% PDB setiap tahunnya. Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang terhadap PDB pemerintah yang jauh lebih tinggi juga menunjukkan risiko terhadap proyeksi fiskal dasar. Kebijakan Prabowo Subianto yang menyediakan makan siang dan susu kepada 78,5 juta siswa di 400.000 sekolah di seluruh negeri menjadi inti kampanyenya dalam pemilihan presiden bulan lalu. Ini menargetkan kekurangan gizi dan pertumbuhan terhambat atau stunting. Program yang dijadwalkan berjalan hingga tahun 2029, membutuhkan dana hingga 450 triliun rupiah. Menurut perwakilan tim kampanye Prabowo, pemerintahannya membutuhkan anggaran sebesar 100 triliun rupiah hingga 120 triliun rupiah untuk implementasi program ini pada tahun pertama. Di sisi lain, dalam artikel berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia? Yang dimuat lembaga Foreign Policy, seorang penulis yang berdiam di New York, Amerika Serikat, juga memantau program makan gratis Prabowo. Program itu disebut sebagai langkah populis untuk meraup dukungan di dalam negeri. Proyek tersebut dapat menelan biaya sebesar 7,68 miliar dolar pada tahun pertama. Meskipun patut dipuji, rencana makan bersubsidi ini akan membebani anggaran Indonesia, dan mungkin akan memperlebar defisit fiskal negara. Mungkin akan ada defisit fiskal yang memicu inflasi. Disoroti juga bagaimana menteri-menteri teknokratis era Presiden Joko Widodo mungkin tak mendampingi Prabowo. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.